Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan tidak habis-habisnya dalam hidup kita. Kemurahannya, anugerahnya selalu dilimpahkan dalam hidup saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang kudus dan benar, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Kembali kami ada saat ini karena anugerah Tuhan, dan karena Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 8 ayat 5-6. Tertulis demikian. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak tempel atau tempat ibadah yang bertebaran di berbagai kota di Jepang. Namun di masing-masing tempat ibadah itu, dewa yang disembah berbeda-beda. Di salah satu tempel di kota Tokyo, terdapat keterangan bahwa dewa yang disembah di tempat itu adalah dewa Jiso, yaitu dewa pelindung anak-anak dan wanita. Di tempel yang lain, yang disembah adalah Dewi Matahari, yang disebut dengan Amaterasu Omikami. Dan di tempel yang lainnya lagi, dewa yang disembah adalah Dewa Inari, yang dipercaya sebagai dewa untuk hasil panen. Serta masih banyak lagi dewa-dewa lainnya. Dan seperti di Jepang, di India juga ada banyak tempel dengan berbagai dewa yang disembah. Ada dewa tikus, ada dewa monyet, dan dewa-dewa lainnya. Meskipun ada begitu banyak dewa yang dipercayai manusia sebagai Tuhan, tapi hanya ada satu Tuhan saja yang benar, dan hanya ada satu Allah saja yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 8 ayat 5-6 ini dikatakan, sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Dalam situasi masyarakat di Korintus yang penuh dengan berbagai kepercayaan kepada dewa-dewa, ayat ini menegaskan bahwa meskipun ada banyak yang disebut sebagai Allah dan Tuhan, tapi sesungguhnya hanya ada satu Allah dan satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan Allah yang benar, yang patut dipuji dan disembah. Dalam ayat ini terkesan yang dimaksud dengan Allah adalah Bapa, dan yang dimaksud dengan Tuhan adalah Yesus. Tapi kalau kita baca dengan baik dan perhatikan, dan mengerti akan kesatuan hakikat Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, maka kita dapat memahami dengan sederhana bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah yang harus disembah. Perhatikan ayat yang ke-6, apa yang dinyatakan tentang Bapa. Tertulis di situ, daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan tentang Yesus Kristus tertulis, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Hakikat pernyataan ini sama, dan kita mengerti di sini bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Dalam Yohanes 14 ayat 8-9 tertulis, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami,
itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hati kita selalu menyembah kepada pribadi Allah yang telah menyatakan dirinya sebagai manusia, Yesus Kristus. Sebab dialah Tuhan dan Allah yang benar. Dialah juru selamat, dialah hidup yang kekal. Mari singkirkan semua Allah-Allah lain, semua dewa-dewa lain, dan tetapkan hati kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk keselamatan dan kehidupan kita yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengerti bahwa hanya ada satu Allah, hanya ada satu Tuhan yang benar, yaitu Engkau saja Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah Allah yang hidup dan berkuasa. Kami percaya kepadamu, dan kami mau memberikan hati dan hidup kami hanya untuk-Mu. Daripadamulah segala sesuatu, dan untuk-Mulah kami hidup. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami selalu Roh Kudus untuk berjalan dalam kebenaran-Mu dan terus tinggal dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan dalam segala hal. Biarlah berkat Tuhan melimpah atas kami. Tuhan membuat kami berhasil, dan hidup kami menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan kembali, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberikan semangat baru, dan yang terikat terbelenggu dosa diberikan kelepasan dan kemenangan, serta yang sedang dalam pergumulan masalah mendapatkan jalan keluar, terobosan, dan mujizat yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.